Membedah struktur Annex 27001 versi 2022 secara lebih praktis. Menerjemahkan 93 kontrol Annex ke dalam area implementasi lebih operasional. Kalau saya tanya, dari 93 kontrol Annex ISO 27001 versi 2022, area mana yang sebenarnya paling perlu diperkuat di organisasi Anda? Kalau jawabannya masih, semuanya penting. Mungkin justru di situ masalahnya. Banyak organisasi sudah mulai mengadopsi ISO 27001 versi 2022 karena strukturnya terasa lebih sederhana dibanding versi sebelumnya. Sekarang kontrol sudah dikelompokkan menjadi 4 domain utama: organizational, people, physical, dan technological control. Sekilas memang terlihat lebih rapi, tapi ketika masuk ke tahap implementasi, pertanyaan berikutnya mulai muncul. Kalau kontrolnya sudah dikelompokkan, lalu organisasi harus mulai dari mana? Area mana yang paling lemah? Tim mana yang perlu dilibatkan? Dan kontrol mana yang benar-benar berdampak terhadap risiko? Karena pada praktiknya, 4 domain ini seringkali masih terlalu luas untuk diterjemahkan menjadi langkah operasional sehari-hari. Organisasional bisa berarti kebijakan, tata kelola, sampai pengelolaan risiko. People bisa berbicara tentang kompetensi, awareness, dan tanggung jawab. Technological bisa sangat luas, mulai dari akses, konfigurasi, hingga monitoring. Akibatnya, organisasi sering memahami kontrolnya, tetapi belum tentu memahami area implementasinya. Padahal tujuan Annex bukan supaya organisasi bisa menghafal 93 kontrol. Tujuannya adalah membantu organisasi membangun sistem keamanan informasi yang benar-benar berjalan. Dan supaya itu bisa terjadi, kontrol-kontrol tersebut perlu diterjemahkan menjadi kelompok implementasi yang lebih operasional, lebih spesifik, dan lebih dekat dengan kondisi nyata organisasi. Karena pada akhirnya, organisasi tidak memperkuat keamanan informasi dengan menambah jumlah kontrol, tetapi dengan memahami kontrol mana yang membentuk kapabilitas nyata di lapangan. Di seri ini, kita akan coba membedah 93 kontrol Annex bukan sebagai daftar audit, tetapi sebagai area implementasi yang lebih mudah dipahami dan dijalankan. Kalau organisasi Anda sedang atau akan menerapkan ISO 27001 versi 2022, coba mulai dari satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda sudah memahami kontrol atau baru memahami kategorinya? Kontrol keamanan informasi. Kalau saya tanya, organisasi Anda kuat di ISO 27001, tapi kuat di bagian mana? Ini pertanyaan yang sering tidak terjawab ketika kita hanya berhenti di level 93 kontrol Annex ISO 27001 versi 2022. Memang sudah menyederhanakan struktur menjadi 4 domain besar: organizational, people, physical, dan technological controls. Masalahnya, 4 domain ini masih terlalu tinggi untuk dijadikan bahasa operasional. Karena organisasi tidak bekerja dalam domain. Organisasi bekerja dalam fungsi, proses, tim, dan kemampuan. Makanya, pada pendekatan ini, 93 kontrol tersebut diterjemahkan lagi menjadi 15 area implementasi yang lebih praktis. Mulai dari governance untuk memastikan arah dan pengambilan keputusan berjalan jelas. Lalu asset management untuk mengetahui apa yang sebenarnya harus dilindungi. Information protection untuk memastikan data tidak bocor atau berubah tanpa izin. Human resource security agar risiko manusia ikut terkendali. Masuk ke lapisan teknis seperti system and network security, application security, secure, configuration, identity and access management, sampai threat and vulnerability management. Kemudian dilengkapi area penguat seperti legal dan compliance, continuity, incident management, supplier, relationship security, dan information security assurance. Dengan cara ini, organisasi tidak lagi melihat Annex sebagai daftar kontrol, tapi sebagai peta kapabilitas keamanan informasi yang bisa dibangun, diukur, dan diprioritaskan. Karena tujuan akhirnya bukan 93 kontrol selesai. Tujuan akhirnya adalah keamanan informasi benar-benar berjalan di operasional. Kesimpulan,
Kalau organisasi Anda sudah punya kontrol keamanan informasi, pertanyaannya sekarang, apakah semuanya sudah benar-benar berjalan? Atau masih sekadar daftar kontrol di dokumen? Banyak organisasi sebenarnya sudah memiliki sebagian besar kontrol. ISO 27001 ada kebijakan, ada prosedur, ada tools. Tapi ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, area mana yang paling lemah, atau program mana yang harus diprioritaskan, jawabannya sering masih belum jelas. Disinilah kenapa menerjemahkan 93 kontrol Aneks menjadi 15 area operasional menjadi penting. Karena pendekatan ini membantu organisasi melihat keamanan informasi dalam bahasa yang lebih nyata. Siapa pemilik prosesnya, kapabilitas apa yang harus dibangun, dan bagaimana kematangannya bisa diukur. Dengan pemetaan ini, organisasi bisa lebih mudah mengidentifikasi tanggung jawab, melakukan asesmen secara lebih objektif, serta menyusun program keamanan informasi yang lebih terarah dan terukur. Hasil akhirnya bukan sekadar lebih mudah audit, tetapi organisasi memiliki peta jalan yang jelas untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi secara berkelanjutan. Karena keamanan informasi yang baik bukan tentang memiliki kontrol paling banyak, tapi tentang mengetahui kontrol mana yang benar-benar bekerja. Kalau organisasi Anda sedang membangun atau menyempurnakan implementasi ISO 27001, coba lihat kembali. Dari 15 area operasional ini, mana yang sudah kuat dan mana yang masih menjadi pekerjaan rumah?